Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, pelajaran kita kali ini insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, dan juga kalian bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasulnya. Untuk pelajaran kita bagian A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan isinya. Ciptaan Allah yang ada di langit, bumi, termasuk juga manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah itu sendiri, atau biasa kita kenal dengan Al-Asmaul Al-Husna atau Asmaul Husna. Nah, kita akan menjelaskan poin pertama tadi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini: "Ya Rasulullah, apakah arti beriman itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Mungkin anak-anakku semua sudah pelajari di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita mengenal benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, dan juga tidak bisa bernapas. Dan sebaliknya juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, tumbuh, berkembang, dan bernapas. Kesemuanya itu adalah Allah lah yang menciptakannya. Berikutnya, yang kedua, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan video berikut ini dengan baik dan secara seksama.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Al-Husna atau biasa disebut Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Namun kita akan menjelaskan poin ketiga ini pada pertemuan berikutnya. Jadi tugas kita pada pagi hari ini yang pertama, menuliskan benda yang bisa bergerak, tumbuh, berkembang, dan bernapas, atau biasa disebut makhluk hidup atau benda hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menuliskan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa bernapas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menghafal surah Al-An'am ayat 102 beserta artinya. Saya ulangi, tugas kita pada pertemuan kali ini nomor 1 yaitu menuliskan 3 ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa tumbuh, berkembang, dan bernapas atau boleh dikatakan yang hidup. Kemudian yang kedua, menuliskan benda mati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sebanyak 3. Kemudian yang terakhir adalah menghafal surah Al-An'am ayat 102 beserta artinya. Untuk surah Al-An'am juga ditulis di buku catatan. Kemudian bagi yang sudah hafal, silakan kirim videonya melalui WA pribadi saya. Saya kira itulah yang sempat kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semangat terus belajar meskipun pada saat ini kita dalam keadaan stay at home atau di rumah saja. Baiklah anak-anakku, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.